Oke bro, ketemu lagi di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini saya akan mereview atau mereact lagi konten-konten yang ada di TikTok, entah itu yang lagi viral atau emang yang sering saya tonton. Oke, buat kalian ikutin, buat menghibur kalian, mari kita reaction video-video. Let's go. Oke teman-teman, video yang pertama dari akun Stephen Yong. Ini teman-teman yang belum mengikuti beliau, dia ini nge-review orang teman-teman, temannya dan lain sebagainya, karakter, intinya karakter yang ada di dunia nyata. Mari kita lihat Bang review temennya yang LGBT. Oke Bang, coba dong review temen yang lagi bete. Wah, gak bahaya ta? Tapi bolehlah, coba nih kita. Gak bahaya ta? Ini juga lagi ini teman-teman, naik down ya kata-kata gak bahaya ta. Review ya. Kenalin nih cowok sirkuit MotoGP. Oh, sirkuit MotoGP bang? Karena banyak belokannya. Karena banyak belokannya. Cewek sirkuit milik MotoGP teman-teman, LGBT. Ini pernah diriset besar-besaran di Saja sama Nabi Lut. Tapi kenapa akhir-akhir ini mereka sering masuk lagi ke negara kita? Mungkin sih dari black market ya. Karena di negara kita sering di riset, pernah di riset besar-besaran teman-teman di zamannya Nabi Lut. Tapi dia muncul lagi di era sekarang. Kacau. Produk ini masih dilarang, jadi emailnya agak terganggu. Kelebihan dari produk ini adalah marketing. Dia sama kayak handphone teman-teman, reviewnya kayak handphone. Jadi LGBT ini dia ibaratkan seperti handphone tapi di black market, emailnya itu nggak terdaftar. Kacau. Mereka terkenal sekali suka menyisipkan agenda mereka ke TV series, film maupun serial. Ya, mereka ingin sekali untuk diakui sebagai produk yang normal. Padahal udah jelas ya di buku panduan bahwa hanya ada 2 jenis series di dunia ini. Agak aneh memang kalau ada produk yang tiba-tiba membuat series sendiri di luar kehendak pabrikannya. Untuk minus dari produk ini adalah mereka tidak bisa memperbanyak diri mereka secara alami. Tidak banyak dari mereka yang tidak bisa menambah atau apa ya secara alami teman-teman. Mereka suka karena dia cowok. Di belakang ininya juga ada tulisan dikontrakkan lagi. Orang lain untuk gabung ke grup mereka agar grup mereka tidak punah. Ini sih kayaknya harus di riset factory besar-besaran ya guys. Kalian mau produk satu ini? Boleh sih, tapi resiko penyakit, hinaan dan juga cacian netizen tidak ada dalam garansi toko. Oke, next. Bibit unggul. Kalian melihat sesuatu teman-teman? Kita ulang ya. Oke. Bibit unggul tampil di perdana teman-teman ya, buat bonus lah buat kalian. Oke, next. Rolling action. Rolling action, kucing teman-teman. Cut, salah, nggak langsung kayak gitu. Ulang ya, jelek, ulang. Kamera rolling action. Aduh, kok masih gitu ya? Rolling action. Oke, next. Cut, salah. Katanya temen, kok titiknya masuk. Cuak, katanya temen tapi titiknya masuk teman-teman. Katanya temen, kok titiknya masuk. Oke, next. Apa nih ya? Mungkin model pertanian ya teman-teman, buat ngusir hama atau ngusir apa gitu ya. Oke, next. Kenapa saya merinding ya teman-teman? Jangan berpikiran aneh. Ini tutorial cara masak kerang. Oke, next. Kalau kamu mau sukses, kamu harus kerja keras, konsisten, persistence, achieve goal, itu semuanya sama. Tapi itu sebenarnya kalau mau ngomong jujur,
itu semua ada di level terbawah dari sukses. Tanpa itu nggak bisa sukses. Tanpa kerja keras, konsisten nggak bisa sukses. Tapi levelnya paling bawah. Jadi ini semuanya berkaitan. Nah, tanpa ini nggak akan sukses. Jadi kalau kamu nggak persisten, nggak kerja keras, males, kamu nggak akan bisa sukses. Nggak akan bisa sukses. Titik. Tapi, kalau ngomong kerja keras, Kebo juga kerja keras. Kebo juga kerja keras. Kalau semua kerja keras ini kok dari Om Deddy Corbuzier, teman-teman. Jadi kerja keras, konsisten dan lain sebagainya itu hal dasar menurut beliau. Oke, lanjutkan. Bangunan tanpa merendahkan kuli bangunan, kerja keras. Lebih keras kerjanya dibandingkan kita semua yang ada di ruangan ini, kuli bangunan. Setuju. Kok nggak sukses? Quote on quote ya, suksesnya kita bicaranya money oriented ya. Kok nggak sukses? Mereka udah kerja keras. Konsisten, bangun pagi, kerja sampai selesai. Oke. Tapi kok mereka nggak sukses? Jadi kalau Papa tarik lagi, sebenarnya kunci sukses yang benar, yang motivator nggak akan ngomongin, itu ada hal yang bahaya. Jadi orang sukses, kalau kita cari orang sukses 1% orang sukses itu adalah orang yang mengambil keputusan yang tidak wajar. Yang kedua, meyakinkan keputusan itu diterima oleh masyarakat, baru kerja keras. Oke. Garis besarnya adalah ada satu faktor yang mungkin membuat kita sukses, yaitu selain tadi ya hal yang normatif dibicarakan kayak kerja keras, konsisten, gigih dan lain sebagainya, itu hal yang normatif. Tapi menurut Om Deddy ini ada sesuatu yang membuat hal itu lebih satu step di atasnya, yaitu lebih ke arah hal yang tidak wajar atau mungkin kontroversial. Dan kita bisa manajemennya. Misalkan rame nih, kita membuat sesuatu dan ini rame, kita misalkan ramenya cenderung negatif, kita harus bisa menjelaskan kenapa kita bikin itu. Kalau ramenya positif ya alhamdulillah, kita nggak perlu repot-repot untuk menjelaskan. Jadi Om Deddy di sini menyebutkan motivasi dari beliau ketika sukses itu diiringi dengan hal yang berbeda atau kontroversial. Menurut dia seperti itu, teman-teman. Oke, kita next saja. Gue sebelum ketemu Radit ngerasa hidup gue sudah berkecukupan. Setelah juara suci gue punya rumah, punya mobil, udah nikah, udah cukup gitu. Tapi gara-gara sering ketemu dia, gue ngerasa kayak, kok gue gembel ya? Karena semua yang gue punya nggak bisa dibandingin sama punya dia. Rumah gue dibanding rumah dia kalah gede, mobil gue dibanding mobil dia kalah banyak, istri gue dibanding istri dia kalah telak gitu. Menangnya di mana ini? Tapi gue nggak sirik sama Radit karena Dia head to head sama Radit. gue tahu apa yang dimiliki dia saat ini adalah hasil proses dan kerja kerasnya dia. Dia bisa dapat istri secantik Anissa Azija ya karena dia udah kaya dan terkenal. Kalau dia biasa-biasa aja juga paling istrinya kayak istri gua. Oh, kok kalian ngetawain istri gua? Nggak sopan lo kalian. Itulah stand up comedy. Emang jalan pikiran dari stand up comedian seringkali tidak bisa kita tebak, teman-teman, arahnya kemana. Ternyata dia tadi punchline-nya itu di antara istrinya, teman-teman. Jokesnya itu di istrinya dia. Ketika dia misalkan diibaratkan Radit sama dengan dia, ya belum tentu dia dapat istri yang sekarang dengan mungkin persamaannya dengan istrinya dia, padahal itu hanya sebuah jokes. Oke, next. Apa yang kalian lakukan ketika seperti ini, teman-teman? Oke, saya ngerti Mas yang baju merah ini mungkin terlihat santai, tapi sebenarnya dia kayaknya sudah bingung juga, teman-teman. Ini parahnya lagi, temennya ini kan pasti ada yang rekam. Ini temennya ngerekam, teman-teman. Dan ini bahkan bisa jadi aib selamanya, teman-teman. Mungkin sampai tua akan diungkit lagi, teman-teman. Apalagi sampai disebarkan ke medsos kayak gini ya. Oke, tetap stay safety buat yang suka ke alam, yang kita belum tahu tempatnya seperti apa.
Ya seperti inilah kenapa kalau saya sendiri, opini saya nggak mau ke alam dan lain sebagainya, karena banyak sekali faktor resiko. Mungkin sebagian orang menganggap itu tantangan, tapi hal yang gambling kalau menurut saya belum tahu medannya dan lain sebagainya, terus saya ke sana. Ya misalkan kalau kayak gini gimana? Ini mungkin masih babi, parah-parahnya dia cuma diseruduk. Gimana kalau ini macan? Saya nggak bisa bayangin. Oke, next. Gue nggak akan pernah beli rumah selama yield sewa masih di bawah 5%. Sekarang rumah 2M, gue bisa dapetin sewa 50 juta. Udah ada AC, kitchen set, kulkas sama gorden lagi. Nggak perlu bayar AJP, cek sertifikat, PPH, PNBP, balik nama, notaris, dan biaya-biaya lainnya. Mungkin ada yang bilang biaya sewa kan naik bang. Naiknya berapa? 5%, 10%, 15%. Nggak ngaruh. 2M gue taruh di financial market, dapat 10% aja. Setahun itu 200 juta loh. Gue tarik 50 jutanya buat bayar sewa, sisanya compound. Tahun depan mau naik jadi 55 kek, jadi 60 juta kek, gue masih bisa sewa rumah sampai 100 tahun ke depan. Dan modalnya nggak habis, malah makin banyak. Ini selama case-nya yield sewa di bawah 5% loh ya. Dan juga gue ngomong kayak gini karena pertama gue masih muda. Kalau udah tua yang dibelikan kenyamanan ya, capek kan pindah-pindah mulu. Yang kedua, karena mungkin gue masih miskin. Kalau gue udah punya 50M atau 100M, mungkin ya gue bakal beli satu lah buat tinggal. Kalau kalian tim sewa atau tim beli, coba komen di kolom komentar ya. Oke, buat tim sewa atau beli ini masih menjadi perdebatan. Banyak yang mendeskripsikan kalau KPR, mungkin KPR atau beli rumah itu lebih tidak menguntungkan karena dia aset yang sifatnya liabilitas teman-teman. Tapi ada juga yang mengira itu aset. Tapi ya kalau menurut saya ya tergantung kebutuhan kita. Yang tahu ya kita sendiri. Kalau kalian pengen nggak banyak ambil resiko dan lain sebagainya, ya udah KPR aja. Kalau kalian tentunya misalkan dengan gaji yang didapatkan udah stay emang segitu buat terus-terusan, ya udah ambil saja. Tapi ketika kalian pengen mencoba hal lebih tapi itu emang masih belum pasti, ya terserah kalian, entah kalian putar ke bisnis, entah kalian ke instrumen investasi, silahkan. Sekali lagi yang tahu adalah kalian sendiri. Next. Kenapa ya seperti ini? Ada cewek di hutan sendirian teman-teman. Tatapannya bikin lemes. Oke. Next. Bonus. Orang rela ngeluarin uang 500 juta masuk fakultas kedokteran bukan buat jadi dokter, buat jadi orang kaya. Karena dia tahu bahwa nanti ketika dia masuk, uang 500 juta yang lu buang kemarin itu akan kembali buat lu. Shit, itu hal apa itu? Gak ada rulesnya di dunia ini hidup untuk kapital gitu. Maksud gue, hidup tuh harusnya senang-senang aja. Gue akan lebih respect sama orang yang ngomong bahwa gue rela ngeluarin uang 500 juta buat anak gue agar anak gue bisa nyembuhin penyakit semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Nah, jadilah dokter. Mama ngelihat kamu bisa nyembuhin penyakit orang, mama ngelihat kamu bisa bisa berhitung dengan cepat, meracik obat dan segala macam, kamu resik. Oke, poinnya bro, kita dapat di sini workshop dari Om Leo. Artinya ini masih menjadi dilema atau menjadi PR bersama ya, entah buat negara dan lain sebagainya. Kenapa orang atau profesi yang mendapatkan gaji tinggi itu didapatkan juga ketika dia mau menempuh jenjang pendidikannya juga memerlukan biaya yang ekstra juga. Dan artinya hal semacam ini akan menjadi runtutan yang tidak ada berkesinambungan. Misalkan ketika kuliah kita habisnya banyak, otomatis ketika kita bekerja pun kita akan money oriented. Dan itu yang membuat kita menjadi bukan menjadi manusia seutuhnya, bahkan bisa menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang ada di diri kita karena dia merasa ini belum balik modal dan sebagainya. Entah profesi apapun ya, yang kebanyakan digandrungi karena dia mempunyai masa depan yang tinggi, itu pasti dibaliknya ada modal untuk mendapatkannya. Dan ketika dia sudah mendapatkannya, dia harus mencari
modal lagi untuk mengembalikan uang yang telah hilang, dan ini akan berdampak negatif buat semuanya. Itu mungkin yang dimaksud dari Om Leo kali ini. Next, oke bro, pelajaran buat hari ini kayak gitu.